Berikut adalah cerita yang ditulis dengan sangat detail, mendalam, dan emosional untuk mengenang bule dan uyuk. Cerita ini disusun secara naratif, panjang, dan menyayat hati, lengkap dengan pembahasan medis mengenai penyakit yang dialami bule, agar bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jejak cakar yang hilang. Kisah pilu bule dan uyuk. Bagian 1. Kedatangan bule dan teror di malam Juli. Malam itu, suasana rumah terasa begitu sunyi. Bulan Juli tahun 2025 baru saja dimulai, membawa angin malam yang dingin dan menusuk tulang. Di sudut ruang tamu, seekor kucing jantan berbulu putih kekuningan yang kami panggil dengan nama Bule sedang meringkuk tidur. Bule adalah kucing yang manis. Pada awal kedatangannya di rumah kami, tidak ada tanda-tanda aneh sama sekali. Dia adalah kucing yang ceria, sangat lahap saat makan, dan selalu mengeong manja setiap kali melihat wadah makanannya diisi. Kami begitu menyayanginya, mengira bahwa kehidupan bule di rumah ini akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, takdir seringkali menyembunyikan duri di balik selimut kenyamanan. Pada malam hari sekitar tanggal 8 Juli tahun 2025, sebuah peristiwa yang mengubah segalanya terjadi. Saat itu, jam dinding sudah menunjukkan larut malam. Aku, yang biasa dipanggil YouTube Onseni YouTube, sedang beristirahat dan bersiap untuk tidur. Suasana yang tadinya tenang, tiba pecah oleh suara yang sangat ganjil. Itu adalah suara kucing yang sedang berusaha memuntahkan sesuatu dari dalam perutnya. Suara uhuk-uhuk yang berat dan tersedak. Aku tersentak kaget. Pandanganku langsung tertuju pada sudut ruangan, tepat di atas keset kesayangan kami. Di sana, bule yang tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya tampak mengejang kecil. Perutnya kembang kempis dengan hebat. Hanya dalam hitungan detik, hoek, bule memuntahkan isi perutnya di atas keset. Dengan rasa panik dan khawatir, aku segera bangkit berdiri dan mendekatinya, berniat untuk membersihkan muntahan tersebut karena mengira bule hanya sekadar mabuk atau salah makan bulu, ban herbal. Namun, begitu aku menyalakan lampu senter dari ponselku dan melihat lebih dekat, jantungku rasanya berhenti berdetak. Darahku mendadak berdesir hebat, rasa ngeri langsung menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Itu bukan muntahan biasa. Di atas keset itu, di dalam cairan lambung yang keruh, terdapat pemandangan yang sangat mengerikan. Ada benda-benda panjang, gilik, berwarna putih pucat agak kekuningan yang bergerak-gerak dengan aktif. Mereka menggeliat, memuntir satu sama lain seperti mie hidup yang mengerikan. Ih, serem banget. Ini apa? Bisikku dengan suara bergetar ketakutan. Tanpa berpikir panjang, dengan suara panik yang tertahan, aku segera memanggil adikku yang sedang berada di kamar sebelah. Dek, Dek, sini cepat. Lihat ini, bule muntah sesuatu. Adikku berlari dengan tergesa-gesa. Begitu dia sampai di ruang tamu dan melihat ke arah keset, wajahnya langsung pucat pasi. Kami berdua terpaku memandangi makhluk-makhluk menggeliat itu. Setelah beberapa saat menguasai rasa terkejut, adikku berbisik dengan nada lemas. Kak, ini bukan makanan. Bule kena infeksi cacing. Ini cacing gelang. Malam itu juga, keceriaan di rumah kami menguap. Kami terpaksa membersihkan keset itu dengan perasaan campur aduk antara jijik, ngeri, dan yang paling utama, rasa iba yang mendalam kepada bule. Bagaimana bisa makhluk sekecil dan selucu itu menyimpan parasit mengerikan sebanyak itu di dalam tubuhnya? Bagian 2, pembahasan medis. Apa yang terjadi pada bule? Untuk memahami penderitaan yang dialami oleh bule, kita harus melihatnya dari sudut pandang medis. Penyakit yang menyerang bule dikenal dalam dunia veteriner sebagai askariasis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh cacing gelang, khususnya spesies Toxocara cati pada kucing. Profil penyakit, askariasis. Penyebab, cacing gelang, Toxocara cati, gejala klinis, muntah cacing, lesu, anoreksia, berat turun, cara penularan, menelan telur cacing, berburu mangsa liar, sifat zoonosis. Ya, dapat menular ke manusia bergi visceral larva. Bagaimana cacing ini masuk ke tubuh bule? Cacing gelang adalah salah satu parasit internal yang paling umum menyerang kucing. Mengapa bule yang awalnya tampak sehat dan makannya lancar tiba-tiba bisa memuntahkan cacing dewasa yang hidup? Sebelum kejadian malam itu, bule sempat kabur dari rumah dan bermain ke rumah orang lain atau ke lingkungan liar. Di luar sana, tanah, air, atau rumput kemungkinan besar telah tercemar oleh kotoran kucing lain yang terinfeksi. Telur cacing gelang yang keluar bersama feses kucing lain dapat bertahan hidup berbulan-bulan di tanah. Ketika bule bermain, berguling di tanah, atau berburu tikus dan serangga, telur cacing ini menempel pada bulu atau cakarnya. Saat bule melakukan grooming, menjilati tubuhnya, telur-telur mikroskopis tersebut tertelan masuk ke dalam sistem pencernaannya. Siklus hidup yang merusak di dalam tubuh. Setelah tertelan, telur cacing menetas di dalam usus menjadi larva.
larva ini tidak langsung menetap di usus. Mereka melakukan migrasi yang merusak. Mereka menembus dinding usus, masuk ke aliran darah, lalu bermigrasi ke hati dan paru-paru. Di dalam paru-paru, larva ini menyebabkan iritasi, membuat kucing batuk. Ketika kucing membatukan larva tersebut ke tenggorokan dan menelannya kembali, larva itu masuk ke usus untuk kedua kalinya dan tumbuh menjadi cacing dewasa yang bisa mencapai panjang 5 hingga 10 cm. Ketika jumlah cacing dewasa di dalam usus bule sudah terlalu banyak, seperti tumpukan mie yang menyumbat saluran pencernaan, usus bule tidak mampu lagi menampungnya. Sumbatan dan iritasi hebat pada lambung inilah yang memicu refleks muntah mendadak pada malam tanggal 8 Juli tersebut. Cacing-cacing yang keluar dalam keadaan hidup dan bergerak menandakan bahwa tingkat keparahan infeksi, worm burden, di tubuh bule sudah sangat tinggi. Bagian 3, lemas, kabur, dan tragedi uyuk yang menyayatkan hati. Keesokan harinya, mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Pasca kejadian muntah cacing itu, kondisi bule merosot drastis. Kucing yang dulunya sangat rakus itu kini memandang wadah makanannya dengan tatapan kosong. Nafsu makannya menurun total. Jangankan makanan kering, pur, wet food yang baunya sangat merangsang pun sama sekali tidak disentuhnya. Sudah 2 hari berturut-turut bule menolak untuk makan. Tubuhnya yang semula berisi mulai terasa ringkih saat diangkat. Tidak hanya menolak makanan, bule juga sering mengalami muntah-muntah susulan yang berisi cairan kuning berbusa. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di sudut-sudut gelap, meringkuk dengan mata setengah tertutup, menahan rasa sakit di perutnya yang dipenuhi parasit. Di tengah keputusasaan kami merawat bule, takdir menghantam kami dengan cobaan yang jauh lebih berat dan menyakitkan. Sebuah tragedi yang hingga hari ini jika diingat, air mata ini tidak akan mampu terbendung. Kami memiliki seekor kucing lain. Namanya Uyuk. Uyuk adalah kucing hitam yang sangat manis, tenang, dan menjadi belahan jiwa di rumah kami. Di saat kami sedang fokus memikirkan kesembuhan bule yang sedang sakit, Uyuk mengalami kecelakaan tragis. Sore itu, Uyuk pamit keluar rumah seperti biasanya. Namun, dia tidak pernah kembali dalam keadaan bernyawa. Uyuk ditabrak oleh kendaraan di jalanan depan. Kejadiannya begitu cepat dan menyisakan misteri yang menyakitkan, karena di sekitar lokasi tidak ada kamera CCTV sama sekali. Kami tidak pernah tahu siapa yang menabraknya, apakah itu motor atau mobil, atau apakah pengendara itu sengaja atau tidak. Kami hanya menemukan tubuh hitam kecilnya sudah terbujur kaku tak bernyawa di tepi jalan. Kehilangan Uyuk menghancurkan hati kami berkeping-keping. Rasa bersalah, sedih, dan amarah bercampur menjadi satu. Mengapa di saat bule sedang berjuang melawan penyakitnya, kami justru harus kehilangan Uyuk untuk selama-lamanya? Rumah kami terasa begitu kelam, diselimuti awan duka yang sangat tebal. Kami menguburkan Uyuk dengan tetesan air mata yang deras, meratapi betapa kejamnya jalanan luar bagi kucing-kucing kesayangan kami. Bagian 4. Harapan palsu di bulan Juli. Di tengah rasa duka kehilangan Uyuk, bule sempat menghilang lagi. Dia kabur dalam kondisi sakit. Kami mengira bule sengaja pergi untuk menyusul Uyuk atau mencari tempat untuk mati. Namun, keajaiban kecil tampaknya ingin menyapa kami sesaat. Beberapa hari kemudian, bule tiba-tiba datang kembali ke rumah. Namun, kondisinya saat itu benar-benar memprihatinkan. Penampilannya sangat kusam, tubuhnya kurus kering hingga tulang-tulangnya menonjol, dan dia sangat lemas. Dia berjalan dengan langkah gontai, tidak mau makan, dan langsung menjatuhkan tubuhnya untuk tidur seharian. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Juli tahun 2025, saat kami sedang keluar rumah untuk berjalan-jalan sekaligus membeli pur makanan kucing di toko pinggir jalan, kami mencoba menyuapkan sedikit makanan kepadanya. Alhamdulillah, mukjizat kecil terjadi. Bule mau mengunyah sedikit demi sedikit. Nafsu makannya perlahan kembali. Setelah melewati masa-masa kritis itu, tepatnya setelah tanggal 13 Juli tahun 2025, kondisi bule membaik secara drastis. Dia tampak sehat walafiat, bugar, dan bisa makan dengan lancar kembali. Amin. Kami sangat bersyukur saat itu. Namun, di balik rasa syukur itu, ada sebersit kecurigaan di dalam hatiku. Tumben ya, kucing yang cacingannya parah seperti itu kok bisa tiba sehat sendiri, tanpa pengobatan medis yang intensif, pikirku dalam hati. Aku sempat merasa curiga. Namun karena melihat bule sudah aktif bermain dan nafsu makannya kembali normal, aku mengabaikan firasat buruk tersebut. Kami mengira bule telah menang melawan penyakitnya. Aku kemudian mencoba mencari tahu lebih banyak di Google mengenai penyakit ini. Berdasarkan informasi yang kubaca, cacing gelang, Ascariasis, memang merupakan penyakit yang sangat menular antar hewan. Bahkan, penyakit ini bersifat zoonosis, artinya bisa menular dari hewan ke manusia, jika manusia tidak sengaja menelan telur cacing yang menempel di tangan setelah membelai kucing yang terinfeksi. Catatan zoonosis.
Pada manusia, larva cacing gelang kucing tidak bisa tumbuh menjadi cacing dewasa di usus, melainkan bermigrasi ke organ tubuh lain seperti hati, paru-paru, atau mata. Kondisi ini disebut visceral larva migrans. Meskipun mengetahui fakta menyeramkan itu, alhamdulillah, aku dan anggota keluargaku di rumah tidak mengalami masalah sama sekali. Kami semua sehat, dan bule pun tampak menjalani hari-harinya seperti kucing normal selama beberapa bulan ke depan. 3 bulan setelah bulan Juli yang kelam itu, bule sempat menunjukkan gejala-gejala sakit ringan lagi. Tubuhnya sempat lemas, namun entah bagaimana, dia berhasil sembuh kembali dengan sendirinya. Hal ini membuat kami semakin yakin bahwa bule adalah kucing yang kuat dengan daya tahan tubuh yang luar biasa. Kami tidak pernah menduga bahwa semua kesembuhan ini hanyalah sebuah bom waktu yang sedang berdetak pelan. Bagian 5, Ramadan 2026, dan detik-detik terakhir bule. Waktu terus berputar hingga kalender menunjukkan tahun 2026. Bulan suci Ramadan yang dinanti-nanti, akhirnya tiba pada bulan Februari tahun 2026. Kami sekeluarga menyambut bulan puasa ini dengan penuh berkah dan sukacita. Tentu saja, kalau kucing seperti bule sih tidak ikut berpuasa. Dia tetap makan dan minum seperti biasa di sudut dapur, menemani kami yang sedang bersiap sahur atau berbuka. Bule tampak baik-baik saja sepanjang bulan Februari, menghadirkan kembali kehangatan di rumah kami setelah kepergian Uyuk setahun yang lalu. Namun, menginjak bulan Maret tahun 2026, badai yang sesungguhnya datang tanpa peringatan. Sekitar tanggal 5 Maret tahun 2026, aku harus pergi meninggalkan rumah untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat selama 2 hari. Sebelum pergi, aku melihat bule berseliweran di teras. Awalnya sih aku berpikir positif, mengira kucingku sehat-sehat saja seperti biasanya. Tidak ada firasat buruk apapun yang mengiringi langkahku menuju pesantren. Namun, betapa terkejutnya aku ketika pulang ke rumah 2 hari kemudian. Begitu aku melangkah masuk, aku tidak mendapati sambutan hangat dari bule. Ketika aku mencarinya, aku menemukan bule sedang meringkuk lemas di bawah kolong meja. Begitu aku menyodorkan makanan, dia memalingkan wajahnya. Nafsu makannya menurun drastis, persis seperti kejadian mengerikan pada bulan Juli tahun 2025 saat dia pertama kali terinfeksi cacing gelang dulu. Penyakit lama itu rupanya tidak pernah benar-benar pergi. Cacing-cacing yang sempat mengendap atau larva yang tertinggal di dalam jaringan tubuhnya dorman larva E, disinyalir telah aktif kembali dan menggandakan diri, menggerogoti tubuh bule dari dalam tanpa kami sadari. Pada tanggal 7 Maret kondisi bule semakin memprihatinkan. Dia seperti agak memaksakan diri untuk bertahan hidup. Jalannya sangat lambat, tatapan matanya sayu dan kering. Mengapa ya guys? Kenapa penyakit ini bisa kembali lagi dengan begitu hebatnya? Apakah ada yang tahu mengapa cacingan bisa membunuh kucing secepat itu? Analisis medis akhir. Mengapa bule drop kembali? Dalam kasus askariasis yang tidak diobati dengan obat cacing spektrum luas secara tuntas, rutin setiap 1-3 bulan sekali, cacing dewasa baru akan terus menetas dari larva yang bersembunyi di jaringan tubuh. Infeksi kronis ini menyebabkan anemia berat, karena cacing menyerap nutrisi dan darah, kerusakan dinding usus, hingga penyumbatan total, intestinal obstruction, yang menyebabkan racun menyebar ke seluruh tubuh bule, toksemia. Hari-hari berikutnya adalah siksaan batin bagi kami yang menyaksikannya. Bule benar-benar tidak mau menyentuh makanan atau air sedikit pun. Tubuhnya mendingin, napasnya mulai terdengar berat dan terputus-putus. Kami hanya bisa mengelus kepalanya, membisikkan kata-kata penghiburan, dan meminta maaf karena ketidaktahuan kami dalam merawatnya secara medis dengan benar. Hingga akhirnya, hari yang paling kami takuti itu tiba. Pada tanggal 11 Maret tahun 2026, suasana rumah menjelang subuh terasa sangat mencekam. Malam itu kami terjaga, menemani detik-detik terakhir makhluk tak berdosa ini. Tepat pada pukul 4 pagi, di saat kumandang azan subuh belum terdengar, bule mengembuskan napas terakhirnya. Dia wafat dengan tenang, meninggalkan seluruh rasa sakit dan penderitaan yang selama ini menyiksa tubuh kecilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isak tangis kami pecah di kesunyian dini hari itu. Bule telah pergi menyusul Uyuk ke pelukan yang maha kuasa. 2 kucing kesayangan kami kini telah tiada, meninggalkan rumah yang kini benar-benar terasa sepi dan hampa. Pagi harinya, setelah melewati momen sahur yang penuh dengan rasa duka, kami terduduk lemas di ruang tengah. Entah kenapa, setelah habis sahur itu, pikiran dan hati kami begitu kalut. Rasa sedih yang mendalam membuat kami tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Kami terus memandangi jasad bule yang sudah kaku tertutup kain. Setelah berjam-jam terjaga dalam kedukaan, rasa lelah yang luar biasa akhirnya mengambil alih tubuh kami. Kami baru bisa tertidur dengan sangat nyenyak sekitar pukul 7.30 pagi. Meskipun kami tertidur karena kelelahan,
Tanggung jawab terakhir kami kepada bule tidak boleh ditunda. Tepat pada pukul 8 pagi, kami terbangun. Dengan sisa-sisa tenaga dan air mata yang masih mengalir, aku dan adikku membawa jasad bule ke halaman belakang rumah. Di bawah naungan pohon yang teduh, kami menggali tanah yang cukup dalam. Kami meletakkan tubuh bule dengan perlahan, menutupinya dengan tanah hangat, dan memberikan penghormatan terakhir kami. Di sana, di belakang rumah, bule kini beristirahat dengan damai, berdampingan dengan kenangan tentang Uyuk yang tidak akan pernah sirna dari hati kami. Penutup, pesan untuk kita semua. Begitulah ceritanya kita guys. Sebuah kisah yang sangat panjang, detail, dan penuh dengan air mata mengenai bule dan Uyuk. Melalui cerita ini, kita bisa belajar betapa pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan kita, memberikan obat cacing secara rutin, dan tidak meremehkan gejala sekecil apapun. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah pilu ini sampai akhir. Semoga bule dan Uyuk sudah bahagia dan bermain bersama di sana, bebas dari rasa sakit, bebas dari bahaya jalanan. Kenangan tentang mereka akan selalu hidup dalam setiap sudut rumah dan detak jantung kami. Penutup akhir, janji abadi di tanggal 15 Mei. Waktu berlalu begitu cepat, namun luka di hati ini rasanya masih sama seperti saat pertama kali kehilangan mereka. Entah kenapa, ingatan tentang bulan Juli tahun 2025 saat pertama kali bule muntah cacing, dan kemudian saat dia mengembuskan napas terakhirnya pada bulan Maret tahun 2026, terus berputar di kepala seperti kaset rusak. Kejadian-kejadian itu begitu membekas, begitu nyata, dan begitu menyayat hati. Sejak tanggal 15 Maret tahun 2026, tepat beberapa hari setelah bule tiada, kami sekeluarga terus menetapkan hari itu sebagai momen khusus untuk tetap mengenang seluruh kebaikan, kelucuan, dan perjuangan bule serta Uyuk. Rasa rindu ini tidak pernah berkurang sedikit pun. Hingga hari ini, tepat pada hari Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2026, tepat 2 bulan setelah kepergian bule yang menyakitkan, kami akhirnya memberanikan diri untuk mempublikasikan video kenangan ini kepada kalian semua. Video ini bukan hanya sekadar konten, melainkan sebuah monumen cinta, sebuah bentuk penghormatan terakhir kami untuk kedua anak bulu kesayangan yang telah mewarnai hidup kami dengan begitu indahnya. Lewat video yang kami publish hari ini, kami juga ingin mengikat sebuah janji suci. Kami berjanji insya Allah setiap tanggal 15 Mei di tahun-tahun berikutnya, kami akan terus mengupload video mengenang bule dan Uyuk. Ini adalah cara kami untuk memastikan bahwa jejak cakar mereka di dunia ini tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Dan kisah mereka akan terus hidup serta menginspirasi banyak orang di luar sana. Pesan mendalam dari kisah ini, dari kisah pilu yang sangat panjang ini, ada pesan berharga yang ingin kami sampaikan kepada seluruh cat lovers dan teman-teman semua. Jangan pernah remehkan penyakit parasit. Infeksi cacing seperti askariasis bukanlah masalah sepele yang bisa sembuh sendiri dengan keajaiban. Berikan obat cacing secara rutin, setiap 1-3 bulan sekali, sejak kucing masih kecil, meskipun mereka terlihat sehat walafiat di luar. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat seperti yang kami alami. Bahaya jalanan nyata tanpa batas. Kehilangan Uyuk karena ditabrak tanpa adanya rekaman CCTV menjadi tamparan keras bagi kami. Lindungi kucing kalian dari bahaya luar. Jika memungkinkan, buatlah lingkungan rumah yang aman, indoor, agar mereka terhindar dari kecelakaan tragis di jalan raya. Hargai setiap detik kebersamaan. Hewan peliharaan tidak bisa berbicara saat mereka kesakitan. Mereka hanya bisa bersandar dan menatap kita. Selagi mereka masih ada, masih bisa mengeong, dan masih bisa kita elus bulunya, sayangilah mereka dengan sepenuh hati. Karena ketika mereka telah tiada, hanya rindu dan ruang kosong yang tersisa. Begitulah akhir dari cerita panjang kami guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton, menyimak, dan merasakan kesedihan yang kami alami. Jangan lupa untuk selalu menyayangi hewan peliharaan kalian di rumah ya. Sampai jumpa di video mengenang bule dan Uyuk pada tanggal 15 Mei tahun depan. Rest in peace, bule dan Uyuk. Kami sangat merindukan kalian.